belum ada air, ketahuan jauh salamnya nggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nggak usah pakai sewot yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para asatidz, para habaib, para tuan-tuan guru, para ustadz, para ustadzah, para bapak sepuan, aparatur pemerintahan, hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama yang insyaallah akan hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad dan Habib Hashim bin Ali Al-Jufri, Habib Ridha bin Faiz Al-Hamid, Habib Hashim bin Ali bin Attas, dan segenap para habaib yang lainnya yang maaf apabila tidak sebutkan satu persatu. Segenap para asatidz, Ustadz Saiful Anwar selaku DKM Masjid Nurul Hidayah, Ustadz Nur Hatta, Ustadz Denny Al-Ghazali Al-Makriki, dan Bapak RT 02 dan 03 serta ibu-ibu majelis Masjid Nurul Hidayah dan bapak-bapak Masjid Nurul Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita doain para guru-guru kita, para orang tua kita, para kesepuhan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat afiat, dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan keistiqamahan untuk senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini semoga Allah senantiasa berikan kita umur yang panjang, dalam keadaan sehat afiat, dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dunia maupun akhirat, diberikan kabulkan segala hajat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh yang saleh salehah. Yang sudah dapat, yang sudah menikah semoga ditambah sakinah mawaddah warahmahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Banyak nikmat setiap saatnya yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya yang patut kita syukurin. Nggak usah dihitung nikmat Allah, karena kalau kita ngitung nggak bakalan bisa nikmat yang Allah yang banyak kita hitung. Yang perlu tahu nikmat Allah yang paling besar yang alhamdulillah kita dapatkan semuanya, kita menjadi umat Islam, umat yang beriman, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa harus kita syukurin. Harus kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang lupa sama nikmat ini sehingga serasanya kayaknya nggak punya nikmat sama sekali. Lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita wajib bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Jangan sampai lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa bersyukur, azab Allah sangat pedih. Minimal ucapan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
bersabda, "Lau utiya rajulun min ummati ad-dunya bi asariha, thumma qala alhamdulillah, kana qawluhu alhamdulillah afdala min dzalika kullih." Barang siapa diberikan dunia daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia seisinya, kemudian ini satu umatku mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kita mengucapkan alhamdulillah adalah kunci agar nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak hilang dalam diri kita. Kita bersyukur mengucap alhamdulillah atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas dijadikannya kita umat Nabi Muhammad. Ketika bersyukur itu semuanya, dan insyaallah nikmat tersebut gak akan hilang dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, hamdulillah amanun min ni'mah min zawaliha. Memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas suatu nikmat adalah kunci mengamankan nikmat tersebut nggak hilang dalam dirinya. Alhamdulillah, kita sama-sama ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini sama-sama berduduk-duduk di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka kita sama-sama bersolawat. Ini acaranya apa sih? Sunatan. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang termulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya nabi yang paling mulia, dan jika kita termasuk orang umat termulia. Dalam qasidah Burdah, Al-Imam Busiri menyebutkan, Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kabar gembira buat kita wahai orang-orang muslim, kata Imam Busiri dalam qasidah Burdahnya. Kabar gembira buat kita ketika kita mendapatkan inayah, perhatian yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang mengajak kita untuk taat kepada Allah, untuk mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akramir rusul, dengan panggilan paling mulianya Rasul, sehingga kunna akramal umami, sehingga kita menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah, kita punya nabi termulia. Kita harus bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga sama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah orang yang begitu perhatian kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sudah datang. Nanti beres ini lagi. Saya orang serap doang. Biasa, boleh lihat dulu sana, boleh. Boleh lihat dulu. Nanti saya ngomong, boleh lihat dulu. Alhamdulillah, itu oleh guru kita Habib Muhammad bin Ali Haddad.
Lanjut, udah, terusin lagi. Ya walaupun itu gantengan, saya ganteng juga sih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu perhatian kepada kita. Orang banyak mencari kehidupan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan salah yang salah. Dia ngira bahwasannya dengan banyak harta, dengan mobil mewah, dengan rumah yang megah bakal membuat dirinya bahagia. Nggak bakal itu semuanya membuat dirinya bahagia. Kita punya hak, kata Rasulullah SAW, digambarkan seandainya ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu lembah yang dipenuhi dengan emas, niscaya dia pengen lembah yang kedua. Sudah dikasih yang kedua, pengen lembah yang ketiga. Sudah lagi yang ketiga dan seterusnya, pengen seterusnya, nggak ada kepuasan dalam dunia. Sampai matilah yang menyebabkan dia berhenti untuk mencari dunia. Nggak bakal puas. Rumah yang megah, kemudian yang lainnya belum menjadikan kehidupan menjadi baik. Yang menjadikan kita hidup baik adalah kita taat sama Nabi Muhammad, nurut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bahagiain Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad senantiasa memperdulikan kita. Bagaimanapun Nabi Muhammad nggak senang dengan penderitaan kita. Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala azizun alaihi ma anittum. Rasulullah aziz, Rasulullah berat, terasa oleh Rasulullah SAW penderitaan kalian semuanya. Rasulullah nggak mau umatnya lihat menderita. Bukan hanya di penderitaan dunia, penderitaan akhirat Rasulullah nggak mau. Pengen umatnya selamat semuanya, pengen umatnya bisa masuk ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan cita-citanya Nabi Muhammad adalah ada di surganya Allah bersama orang-orang umatnya yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah abaikan surga demi menyelamatkan kita. Rasulullah abaikan surga ketika nanti Allah persiapkan di padang mahsyar ada manabir min nur, mimbar-mimbar dari cahaya. Allah persiapkan buat nabi-nabi duduk ada di mimbar tersebut, kemudian yang mengantarkan nabi-nabi tersebut ada ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi duduk. Nabi, semua para nabi sudah duduk ada di mimbar tersebut kecuali mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak mau duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kenapa engkau ya Rasulullah nggak mau duduk ada di mimbar ini, Rasulullah bilang saya takut saya duduk kemudian ini mimbar jalan, saya ninggalin umat saya yang masih dalam hisab, yang masih ada di pasar menunggu pertolongan saya nggak mau ninggalin umat saya. Rasulullah milih umatnya daripada surganya, ntar dulu surga, mementingkan umatnya. Kemudian Allah tanyakan, hal turiduna an naf'ala, hal turidu an nasna'a umatik ya Muhammad, apa yang kamu pengen biar saya lakuin buat umatmu ya Muhammad? Allahumma ajil hisabahum, ya Allah percepat hisabnya umatku, percepat hisabnya umat. Itulah Nabi Muhammad SAW nggak pengen umatnya menderita di akhirat, diperhatikan di dunia, di akhirat. Nabi masa hidup perhatikan kita, doanya kita semuanya. Kitanya pengen hidup senang di dunia, akhirat jauhin Nabi. Bahkan ngelakuin hal-hal yang membuat Nabi nggak senang. Lakuin maksiat terang-terangan. Mungkin kita belum memintakan ampunan, Rasulullah sudah mintain ampunan buat dosa kita yang kita lakukan. Sholat subuh jam 8, orang sana, orang sini jam 9. Sholat subuh jam 8, kemudian sholat zuhur jarang-jarang, sholat asar pulang kerja, pengen masuk surga. Kira-kira dari mana surganya ini? Nabi juga repot mau nolong yang beginian, tapi tetap Nabi bakal menolong umatnya. Nabi
mungkin kalau diakuin sebagai umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang bentar lagi apa namanya nih, tanggal 25 ada acara apa? Nah, dengan 25 jangan sampai ngelakuin hal-hal yang membuat Nabi udah lebih baik nggak usah ngucapin apa tadi itu namanya? Nah itu dah, jangan ngucapin itu, karena nggak usah berdalih toleransi. Tolong al-badru alaina, ada pohon. Ada pohon ini lah, tolong al-badru ini namanya ngacak-ngacak. Campur aduk kopi sama teh dicampur campur, kopi teh. Enak orang? Kopi, teh, jamu, udah ini apa aja dijadiin satu, orang enak, bukan toleransi. Kalau toleransi itu yang minum kopi, minum kopinya sendiri, yang minum tehnya sendiri. Terus yang minum jamu, jamunya sendiri, bisa duduk bareng, nggak usah dicampurin teh sama kopinya. Bisa berantem gitu. Yang penting kamu minum kopi, kamu sendiri, saya minum teh, saya sendiri, kamu jamu, kamu sendiri. Kita bisa duduk bareng. Kita bisa duduk bareng. Itu adalah toleransi, nggak usah. Kamu mau minum, kamu mau ibadah, silahkan, kami nggak ganggu. Kita dilarang untuk mengganggu mereka. Ibadah mereka kita dilarang. Tapi nggak usah campur aduk, namanya salah kaprah. Nah tahun baru anak-anak muda, insya Allah orang udah sini nggak ada, orang sono, orang sini adalah 12 nih. Anak-anak tahun baru muda, tahun barunya bukan tahun baru orang Islam, tahun barunya Messi, Ronaldo, yang mabuk Samsudin. Yang maksiat nongkrong di pinggir jalan, dangdutan rame-rame, trompet, namanya si Umar. Nah, naudzubillah min dzalik. Jangan, itu semuanya membuat Nabi semakin repot. Nabi repot, nggak mau lihat kita menderita, karena ketika kita lihat lakukan perbuatan yang salah, yang bisa menjerumuskan kita ke nerakanya Allah, Nabi sedih. Nabi Muhammad SAW nggak mau umatnya terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi rela-rela sujud depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang lama, dengan pujian yang belum pernah terucap oleh makhluk manapun, sampai Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wa kul yusma washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat tanganmu, angkat kepalamu, bicaralah, niscaya akan didengar, mintalah akan diberikan, tolonglah, engkau akan diberi hak wewenang untuk menolong siapapun yang kau tolong. Yang Nabi pengen sujud kita lama, Nabi pengen keselamatan umatnya, sehingga umatnya bisa masuk surga berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita begitu besarnya cinta kita kepada Nabi Muhammad dan kita bangga kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad kira-kira bangga nggak sama kita? Nabi Muhammad bangga nggak sama kita? Kita ngadain maulid tiap hari begini nih, jangan jadikan ini adalah cuma seremonial doang. Datang udah bubar kelar, harus ada di situ mahabbah, tambahan kecintaan kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesunahan Nabi Muhammad yang kita tambah, jangan dikurangin. Ini buru-buru sunnah, masih banyak makan pakai tangan kiri. Kalau ngerokok, nggak ada ngerokok tangan kiri itu, nggak ada. Nggak enak banget, ya. Minum kopinya tangan kiri, ngerokoknya tangan, ada nggak itu? Orang sana, orang sini, mohon maaf kalau ada kesamaan. Sama aja. Mohon sama. Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngakunya cinta sama Nabi Muhammad, tapi sunnah sering ditinggalkan. Padahal sudah tahu, sering datang ngaji, maulid, kok kecintaan sama Nabi Muhammad nggak bertambah? Kok masih terus melakukan hal-hal yang membuat Nabi Muhammad sedih? Masih ngelakuin yang makruh, bahkan naudzubillah yang haram, yang nggak Nabi Muhammad cintai. Giliran yang sunnah banyak ditinggalkan. Siwak,
banyak orang yang saya lupa nih beneran siwak. Ada tisu. Siwak ini harganya mahal nggak? Sama HP harganya berapa HP? Hah? 10 juta mungkin. Ini saya beli waktu itu 25 juta diskon. Diskon 24 juta. HP 25 juta. Kita beli, bayarin. Pernah nggak beli kita? Jangankan HP dah. Al-Quran. Pernah nggak beli Al-Quran harga 25 juta? 5 juta? 1 juta? 100 ribu? Terus dapat Qurannya dari mana? Wakaf masjid ngambil. Ya juga nggak dibaca. Nggak dibaca. Padahal itu yang Nabi pengen umat itu baca semuanya, kemudian diamalkan. Minimal baca nggak usah panjang-panjang. Pernah nggak di sini ada yang baca sehari 1 juz? Ada? Oh, setengah juz, setengah. Setengah ada, setengah. Aduh, setengah nggak ada. 2 lembar. Hah? 2 lembar ada? Alhamdulillah. Satu lembar ada? Jangan sampai nggak baca Al-Quran. Nabi Muhammad baca Al-Quran nggak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Jangan sejus, udah itu dirapel buat setahun orang baca lagi. Hah? Dirapel setahun dia baca lagi. Orang sono, orang sini juga ada. Orang sini juga ada. Bacanya ini debu nih kalau ngambil Quran, waduh, harus disapu, disedot. Saking banyaknya debu, orang tahu dibuka Al-Qurannya, jadikan pajangan. Oh saya alhamdulillah Bib, Al-Quran ada di HP saya. Dibuka, orang. Cuma biar ada aja, ngibangin gitu ada Al-Quran dibuka di HP. Orang sana, orang sini insya Allah dibuka, ditutup lagi. Itulah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal begitu. Yang jadi kita keluar di sini adalah bukti kita dicintanya sama Nabi bertambah dengan kita banyak ikutin Nabi, nurut sama Nabi, jalanin sunnah-sunnah Nabi, jalan apa yang membuat Nabi Muhammad SAW bahagia. Jangan melakukan hal-hal yang nggak dicintai Nabi, bahkan Nabi sedih, memberatkan Nabi Muhammad SAW, karena semua apapun perbuatan kita disodorkan di pada Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat malaikat menyodorkan amal-amal kalian semuanya kepada Rasulullah SAW. Aku dapati amalan itu bagus, amalan taat, amalan soleh, amalan berbuat Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamidullah. Nabi Muhammad memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dapati Nabi Muhammad amalannya nggak bagus, Nabi bersedih, tapi Nabi mintakan ampunan untuk itu semuanya. Sebelum kita yang lakuin maksiat minta ampun, Nabi sudah memintakan ampunan. Jangan sampai yang dilihat dari kita, Nabi Muhammad cuma ngelihatnya perbuatan dosa kita, maksiat kita. Jadilah orang yang dibanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya ini, hadirnya kita duduk di tempat ini, menjadikan bukti kita kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad cinta kepada kita semuanya. Dan Allah jadikan kita pecinta sejati Nabi Muhammad yang bisa mengikuti, jalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan dijauhkan dari segala macam hal-hal yang membuat Nabi Muhammad murka, gak buat Nabi Muhammad ridha. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. InsyaAllah akan lebih kepada guru kita Nabi Muhammad bin Ali Haddad. Segala kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.